Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, yang terhormat yang kami muliakan Bapak Guru kami, Bapak Kiai Haji Anim Fatah Najabir, pengasuh Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan. Kemudian yang kami hormati Bapak trainer atau narasumber dari Ikatan Akuntansi Maluku Utara, dari akademisi Bapak Iqbal M. Aris, Bapak Asri dihormati, Bapak Gregorius Jendri, Bapak Ibu tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu pengasuh dari Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, serta yang kami banggakan yang lagi berbahagia para peserta pelatihan standar akuntansi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Bumi Hijrah Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi salah satu hamba yang beruntung bisa bertemu beliau, bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Bapak pimpinan Pondok Pesantren kami dari Bank Indonesia pertama mengucapkan terima kasih banyak Pak atas fasilitasinya, atas dukungannya, sehingga nantinya program-program kami untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah di Provinsi Maluku Utara, terutama di kalangan-kalangan pondok pesantren ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk agar acara pagi hari ini lebih bermanfaat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dapat kita mulai dulu dengan kita membaca doa umul khitab terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Berdoa kami persilahkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Deputi Perwakilan BI Maluku Utara Bapak Sedikit dan seluruh staf krunya yang hadir pada hari ini, Pak Martin. Selamat datang di pesantren Harisul Khairat kembali. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Yang saya hormati tim pemateri dari Ikatan Akuntansi Maluku Utara ya. Terima kasih Pak atas kunjungan dan kesediaannya, walaupun saya belum kenal Pak. Asatidz Ustadzat yang jadi peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dalam hal ini kepada BI yang akan memberikan atau memberikan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Ini ternyata Allah Tuhan yang Maha Esa mengabulkan. Ternyata hari ini dari BI, dari perbankan, mengadakan acara yang sangat luar biasa. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh peserta, tolong ikuti dengan baik. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan sedetil mungkin.
sehingga dalam pengelolaan keuangan tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, pembinaan seperti ini, insya Allah. Dan lebih-lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangkitan berkembangnya perekonomian di pondok pesantren. Mungkin itu sebagai mukadimah dari saya, dan mohon maaf barangkali fasilitas yang belum memadai, tapi inilah kita, inilah pondok pesantren Pak, tidak perlu kaget, tidak ragu-ragu. Silakan nanti tinggal berbagi ilmunya insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pengelolaan misalnya mudah-mudahan doakan saja supaya pimpinan baru nanti bisa hadir di sini dan memberikan bantuan. Memang ilmu akuntansi ini penting bagi pesantren karena ini adalah track record usaha yang nanti mungkin kalau semakin berkembang bisa menjadi berhubungan dengan pihak perbankan gitu, supaya bisa memberikan bantuannya dalam bentuk kredit. Jadi mudah-mudahan para peserta di sini adalah guru-guru semuanya, Pak. Guru-guru bisa nanti menyerap ilmu ini dari para narasumber dengan baik, karena hanya 3 yang kita bawa mati: ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan doa amal soleh. Jadi semoga ilmu yang bermanfaat ini nanti bisa ditularkan lagi oleh para guru kepada para santri, kepada santriwati, dan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat hadir, sehingga ilmu ini bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan Ikatan Indonesia di hari ini yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Maluku Utara. Semoga apa yang perlu kita dapatkan dapat menjadi bekal kita di akhirat dan juga bekal kita di dunia. Dan semoga pesantren dari Sulaiman juga semakin berkembang masa depannya. Demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hasanuddin Hormati. Kami bertiga, ini Pak Iqbal Aris. Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi ini. Jadi nanti disampaikan sementara ada materi tentang bagaimana sih kiprah Bank Indonesia ini. Jadi Bank Indonesia itu punya konsep terhadap pengembangan pondok pesantren. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak yang mewakili pimpinan dari BI. Mudah-mudahan nanti suatu waktu mereka bisa ke sini dan memberikan bantuan dalam misalnya bentuk pertanian, perikanan ataupun lainnya. Itu nanti. Ada akuntansi konvensional, ada akuntansi syariah. Prinsip utama dalam akuntansi syariah itu adalah yang pasti bahwa bersumber dari Al-Quran dan hadis. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan akuntansi konvensional tentunya tidak memenuhi itu. Nah, sehingga semua praktek akuntansi itu harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang mengatakan bahwa akuntansi syariah itu sempit. Ternyata dia lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional. Dia lebih luas. Karena dalam aktivitas syariah atau bermuamalah, akuntansi syariah ini itu mencakup semua hal. Kebetulan kami di Universitas Hairul Ternate itu di prodi akuntansi belum punya prodi akuntansi syariah, tetapi punya konsentrasi syariah. Saya sebagai penanggung jawab mata kuliah tersebut. Karena itu maka dalam praktek-praktek akuntansi syariah itu selalu memperhatikan kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Satu prinsip yang sangat universal, yang bisa dikatakan universal, yaitu adalah prinsip memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas bermuamalah. Secara umum, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada salah bisa dikoreksi. Secara umum menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi itu ada
pihak sebagai saksi dan pihak yang menulis. Pihak butuh dana 500 juta. Butuh dana 500 juta. Maka di posisi aset di debit sini, ini sederhana. Di debit sini kita akan menerima kas. Ya kan, kalau kita terima uang dari BNI saja, berarti kan kita dapat kasnya. Atau kalau kredit ke rekening, kas atau tabungan. Contoh saja di Laos itu di misalnya dia ada bikin rompong. Pesantren menginvestasikan dana sebesar 50 juta untuk bikin rompong. Dana sekian dana sebesar tadi sebesar 50 juta untuk melakukan investasi di rompong. Berarti di sini tentunya nanti akan investasi pertama nih. Investasi pertama. Ini posisi kredit kas berkurang. Investasi dia bertambah. Jadi nanti ada juga supaya semuanya tahu, ataukah hanya sebatas di yayasan atau sebatas biro saja, supaya tidak ada timbul fitnah, karena kita di dalam dan mengetahui keadaan keluar masuk uang dan lain sebagainya tanpa dengan menghindari mereka itu. Apakah sistem pelaporannya diumumkan di rapat umum atau bagaimana? Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau seperti yang ini kita buat laporan. Buat laporan tadi kepada mereka yang masuk berkontribusi namanya adalah misalnya para investor, pemilik yayasan misalnya, kemudian bisa guru dan pengajar bisa juga memberikan informasi kepada mereka supaya mereka tahu gitu. Bisa, karena ini sifatnya terbuka untuk mereka. Gitu. Nah, tapi hal yang terpenting begini, Bapak Ibu, kita perlu ada yang melakukan otorisasi atau ada yang kita butuhkan untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini nanti biasa disebut itu dengan auditor, pemeriksa. Jadi maksudnya adalah supaya tidak ada timbul tadi fitnah, maka ada pihak yang punya tugas untuk memeriksa. Memeriksa apa? Memeriksa pencatatan laporan keuangannya, mulai dari buktinya sampai ke penyusunan laporan keuangan. Supaya apakah betul bisa dipertanggungjawabkan penyusunan laporan keuangan, maka untuk mempertanggungjawabkan itu ada pihak yang bertugas untuk menilai. Nah, mereka itu adalah audit internal atau disebut dengan pengawas itu, atau disebut dengan petugas sistem pengendalian internal. Supaya mereka kalau misalnya kan SPI atau auditor internal pun sudah periksa. Kami sebagai pelaksana penyusunan laporan penginputan sudah terlepas karena mereka sudah periksa. Itu berarti bahwa laporan kami sampaikan kepada pihak publik, apakah nanti ke para guru misalnya, stakeholder kan guru ini, kepada wali murid misalnya, karena mereka tentunya punya iuran kan biasa diberikan kepada Polres sebagai pertanggungjawaban. Itu sudah terlepas sebagai penyusun, karena ada auditor internal yang sudah periksa. Gitu. Nah, siapa kalau misalnya auditor internal dari mana mereka? Bisa misalnya dari ada guru, kemudian guru tersebut kita latih misalnya, bisa jadi auditor internal, bisa. Atau pihak lain misalnya, bukan sebagai guru atau ada pihak yang memang bisa kita latih, ditunjuk kita latih untuk menjadi pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pemutari. Ini melalui belajar tentang akuntansi. Pak Pemutari, Pak siapa? Pak Asri juga sempat sama-sama kemarin di provinsi setelah pertama dengan komposisi
usaha di pesantren yang baru berjalan sekitar sebulan lebih. Saya bingung mulai dari mana karena secara kita melihat bingung memulai dari mana karena begitu diberikan amanah ini tidak ada sebuah catatan lengkap atau catatan gambaran terkait dengan usaha pesantren seperti apa, sehingga timbul pertanyaannya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ini, kira-kira ada kiat-kiat seperti apa, mulai dari mana dengan jenis-jenis usaha yang banyak tadi ini kita merapikannya seperti apa, dalam artian dalam konteks bagaimana menata ini ke depan, kemudian sistem keuangan yang ada itu bisa tertata secara rapi, dilaporkan juga secara rapi seperti yang disampaikan tadi, sehingga ini betul-betul menjadi potensi buat pondok ini yang tadi disampaikan bahwa pesantren bisa mandiri, bisa menghidupkan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi standar itu nanti diatur. Ada akuntansi itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang sudah disampaikan oleh Pak tadi. Ada yang disebut dengan pengakuan, ada yang disebut dengan penyajian, dan ada yang disebut dengan pengungkapan. Nanti kita masuk ke pedoman akuntansi pondok pesantren yang disusun oleh IAI dan Bank Indonesia. Baru kita lihat situ. Oh, pengakuan itu kapan diakui? Berapa yang diakui? Misalnya, tadi Pak Iqbal sampaikan ini gedung kita menilai berapa? Atau kita akui berapa nilainya? Ini kontrak pesantren yang selama ini di akuntansinya itu dia manual. Saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman. Jadi kalau di yayasan seperti itu, guru itu punya 2 fungsi, fungsi administratif dan fungsi edukasi. Sama dengan saya dulu masih unhai di yayasan. Unhai masih yayasan dulu, saya itu jadwal mengajar, pergi mengajar, setelah mengajar balik ke kantor kerja. Itu di yayasan. Tapi tidak semua dosen atau tidak semua guru. Ada guru yang hanya mengajar saja, ada guru yang mengajar dan bekerja di kantor sebagai administrator. Hanya ini rata-rata guru ya. Mudah-mudahan karena guru ini biasanya sudah dapat pelatihan, biasanya dia menurunkan ilmu. Al-ilmu nurun, itu lagi saya menurunkan ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Yang sudah membawa KTP nanti mau saya foto dan saya video, mungkin nanti saya referensinya. Dan kira-kira perlu sertifikat tidak? Boleh. Oh, oke. Nanti disiapkan jadi biar sesuai